Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Putri Amalia. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan IRD tentang pemesanan tiket travel. Di IRD pemesanan tiket travel ini ada 5 entitas yang terdiri dari beberapa atribut dan relasi serta relasi kardinalitas. Pemesanan tiket travel. Entitas yang pertama ada entitas karyawan yang terdiri dari 2 atribut. Yang pertama ID karyawan sebagai primary key, lalu yang kedua ada nama karyawan. Entitas yang kedua ada entitas customer yang terdiri dari 3 atribut. Yang pertama ada ID customer sebagai primary key, lalu yang kedua ada nama customer, yang terakhir ada nomor HP. Di antara entitas karyawan dan entitas customer terdapat relasi dengan kata hubung melayani dan memiliki kardinalitas one to many. Entitas yang ketiga itu ada tiket, terdiri dari 4 atribut. Yang pertama ID pemesanan sebagai primary key, lalu yang kedua ada tanggal pemesanan, yang ketiga ada tanggal keberangkatan, lalu yang terakhir ada ID customer. Di antara entitas customer dan entitas tiket ini terdapat relasi dengan kata hubung memesan dan memiliki kardinalitas yaitu one to one. Entitas yang keempat ini ada entitas keberangkatan yang terdiri dari 3 atribut. Yang pertama ID tiket sebagai primary key, lalu yang kedua ada nama customer, yang terakhir ada nomor kendaraan. Di antara entitas karyawan dan entitas keberangkatan ini memiliki relasi dengan kata hubung, menjalankan, dan memiliki kardinalitas. Kardinalitasnya yaitu one to many. Lalu di antara entitas keberangkatan dan entitas tiket terdapat relasi dengan kata hubung menerima dan memiliki kardinalitas yaitu one to many. Entitas yang terakhir yaitu entitas kendaraan yang terdiri dari 3 atribut. Yang pertama ada nomor kendaraan sebagai primary key, lalu ada tanggal keberangkatan, yang terakhir ada tanggal pemesanan. Di antara entitas keberangkatan dan entitas kendaraan ini terdapat relasi dengan kata hubung memerlukan dengan kardinalitas yaitu one to one. Jadi kalau kita baca dari awal dari entitas karyawan itu, jadi satu karyawan melayani banyak customer. Satu customer memesan 1 tiket. Lalu balik ke karyawan. Satu karyawan menjalankan banyak keberangkatan. Lalu satu keberangkatan menerima banyak tiket. Kita balik ke keberangkatan. Jadi satu keberangkatan memerlukan 1 kendaraan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Atohiria Rahab, saya dari kelas 11 2003, NIM saya 11190808. Di sini saya akan menjelaskan tentang LRS. LRS merupakan representasi dari struktur recorder pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. LRS singkatan dari logika relational structure.
Di sini saya membuat LRS pemesanan tiket travel. Yang pertama, saya membuat tabel customer, di mana di tabel customer ini terdapat nama, atribut nama, ID customer, dan nomor HP. Di sini yang menjadi kunci primary key-nya adalah ID customer. Yang kedua, saya membuat tabel karyawan, di mana terdapat atribut nama dan ID karyawan. Di sini yang menjadi kunci primary key-nya adalah ID karyawan, dan saya merelasikan tabel karyawan ini kepada tabel customer. Yang ketiga, saya membuat tabel tiket, di mana di tabel tiket ini terdapat atribut ID customer, tanggal pemesanan, dan ID pemesanan. Di sini yang menjadi kunci primary key-nya adalah ID pemesanan, dan saya merelasikan tabel tiket ini dengan tabel customer. Yang keempat, tabel keberangkatan, di mana terdapat atribut nama, ID tiket, nomor kendaraan, nama, tanggal pemesanan. Di sini yang menjadi kunci primary key-nya adalah tanggal pemesanan. Saya merelasikan ke tabel keberangkatan ini kepada tabel tiket dan tabel karyawan. Dan yang terakhir, saya membuat tabel kendaraan, di mana di sini terdapat nomor kendaraan, tanggal pemesanan, tanggal keberangkatan. Di sini yang menjadi kunci primary key-nya adalah tanggal keberangkatan, dan saya merelasikan tabel ini kepada tabel keberangkatan. Dan sekian penjelasan saya tentang LRS pemesanan tiket travel. Perkenalkan, nama saya Binsar Marisi Panjaitan, NIM 1191032, kelas 11 2A03. Di sini saya mempresentasikan tabel struktur dari makalah yang kami buat. Yang pertama, tabel karyawan. File name, ID karyawan, dan nama karyawan. ID karyawan tipe IN, size 10, keterangan primary key. Nama karyawan tipe varchar, size 40. Yang kedua, tabel consumer. File name, ID consumer, nama consumer, nomor HP. ID consumer tipe IN, size 10, keterangan primary key. Nama consumer varchar, size 40, nomor HP 12. Yang ketiga, tabel tiket. File name, ID pemesanan, tanggal pemesanan, tanggal keberangkatan, ID consumer. ID pemesanan tipe IN, size 11, keterangan primary key. Tanggal pemesanan tipe date, tanggal keberangkatan date. ID consumer tipe IN, size 10. Yang keempat, tabel keberangkatan. File name, ID tiket, nama consumer, nomor kendaraan. ID tiket tipe IN, size 10, keterangan primary key. Nama consumer varchar, size 10, nomor kendaraan tipe IN, size 10. Yang kelima, tabel kendaraan. File name, nomor kendaraan, tanggal pemesanan, tanggal keberangkatan. Nomor kendaraan tipe IN, size 5, keterangan primary key. Tanggal pemesanan date, tanggal keberangkatan date. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapit Maulana. Di sini saya ingin membuat database travel menggunakan SAM. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, create database tiket travel. Nah, karena di sini kita ingin membuat tiket travel, jadinya create database tiket travel. Setelah itu, kita ingin melihat database kita yang telah kita buat. Itu caranya show database. Nah, seperti ini. Setelah sudah, kalau kita ingin menghapus database
kita caranya drop database. Nah, di sini saya ingin menghapus database travel. Nah, ketik drop database travel. Habis itu kita mau lihat lagi gitu. Caranya show database. Nah, sudah terlihat di sini tuh sudah tidak ada. Habis itu kita ingin menggunakan database kita yang telah kita bikin. Nah, caranya use tiket travel. Nah, tadi kan kita membuat tiket travel. Nah, jadi ini caranya use tiket travel. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita membuat tabel datanya. Kita di sini membuat tabel data customer. Ya, yang pertama tabel data customer. Caranya create table customer. Kemudian enter. Setelah itu kita isi datanya. Yang pertama ada nama, tipe datanya varchar. Terus ada ID customer, tipe datanya integer. Nah, selanjutnya ada nomor HP, no HP ya, tipe datanya char. Nah, sudah selesai. Kalau sudah, kita primary key ID customer. Nah, kenapa ID customer? Karena ID customer tipe datanya integer. Nah, setelah sudah enter. Nah, kalau oke begitu berarti berhasil. Selanjutnya kita membuat tabel data. Nah, yang selanjutnya tabel data karyawan. Nah, create tabel data, create tabel karyawan. Nah, isi datanya ada nama, tipe datanya varchar, ada ID karyawan, tipe datanya integer yang pasti. Selanjutnya sudah. Selanjutnya kita ketik primary key. Nah, primary key di sini ID karyawan. Nah, sudah pasti tipe datanya integer. Enter. Nah, sudah oke. Kemudian kita buat lagi tabel datanya. Sekarang tabel data tabel data tiket ya, tabel data tiket. Create tabel data tiket. Isi datanya ada ID customer. ID customer ini bentuk datanya integer ya. Kemudian ada tanggal pemesanan ya. Sini bentuk datanya date ya. Setelah itu ada ID pemesanan. Bentuk datanya integer. Nah, sudah selesai. Kita ketik primary key. Nah, primary key di sini, primary key-nya ID pemesanan. Nah, dilihat integer karena ID pemesanan itu integer. ID pemesanan sudah. Kita enter. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita membuat tabel data. Selanjutnya adalah keberangkatan. Nah, create tabel keberangkatan, buka kurung, enter. Terus ada isi datanya, yaitu ada nama, tipe datanya varchar, ada ID tiket. Nah, ini tipe datanya integer ya.
titik koma, habis itu ada nomor kendaraan. Ya, tipe datanya integer. Nah, sudah selesai. Kita ketik primary key. Primary key di sini adalah ID tiket. Nah, enter. Nah, sudah selesai. Kita buat lagi tabel data. Sekarang tabel datanya adalah kendaraan. Nah, isi datanya ada nomor kendaraan, bentuknya integer, ada tanggal pemesanan, tipe datanya adalah date, koma. Nah, setelah itu ada tanggal keberangkatan. Nah, tanggal keberangkatan. Di sini tipe datanya juga date. Nah, habis itu kita ketik primary key. Di sini primary key-nya yaitu nomor kendaraan. Tulis no kendaraan. Karena nomor kendaraan itu bentuknya integer ya. Nah, ini nomor kendaraan. Ya, sudah ini oke. Sudah semua. Kalau sudah semua, kita lihat tabel yang sudah kita bikin. show tables. Nah, sudah terlihat di sini. Habis itu kita mau deskripsi tabel yang kita buat, yaitu nah seperti ini, desk customer. Nah, sudah terlihat di sini kan, sudah jadi. Kita buka-buka desk karyawan, desk keberangkatan, setelah itu desk kendaraan, setelah itu desk tiket. Nah, ini tabel data yang sudah kita buat tadi ya, seperti ini. Oke, ya selesai. Sudah. Sekian pembuatan tabel dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.